Baik anak-anak, kita akan mulai dengan gerak parabola. Kemarin sudah ada beberapa anak-anak yang membuat slide-nya, ya lumayan bagus, tapi ada yang masih ala kadarnya, tinggal difoto, jepret-jepret ya. Oke, untuk semuanya saja dinyalakan videonya. Kita akan belajar tentang gerak parabola. Adanya gerak parabola, itu akibat sebelumnya ya adanya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dengan demikian, ini konsep dari gerak parabola adalah gerak perpaduan antara GLB dengan GLBB. Ya, gerak perpaduan antara GLB dan GLBB. Mana GLB dan GLBB-nya kita lihat ya. Contoh gerakan bola ditendang ya. Kalau pecinta sepak bola, misalkan Ronald Messi atau Ronaldo ya, menendang bola ya. Nah, maka akan terjadi gerak parabola. Ya, ini bola dari sini ya ditendang dengan tentunya dengan sudut kemiringan tertentu ya, dengan kecepatan tendangan, kecepatan awal ya. Nanti bola itu akan suatu saat akan mencapai posisi tertentu pada tiap detiknya ya. Nah, bahkan pada saat akan mencapai maksimum lalu akan turun kembali. Nah, dan bentuk ini selalu simetris. Nah, ya diperhatikan bentuk gerak parabola ini adalah simetris ya. Jadi kalau kita bagi dua ini kiri dan kanan luasannya sama. Nah, di mana gerak GLB dan GLBB-nya? Nah, misalkan posisi bola berada di sini di Vx ya. Vx itu kan gerakan pada arah sumbu X ya. Ini kecepatannya sama dengan V0x. Ya. Vx ini ya kecepatannya sama dengan V0x. Sedangkan Vy-nya ini berbeda dengan V0y-nya. Nah, jadi itu anak-anak. Jadi kecepatan di arah sumbu X itu sama dengan kecepatan awalnya di arah sumbu X. Tapi ke arah sumbu Y itu berbeda dengan V0Y. Mana hubungan rumusnya ini? Ya. Jadi kita kan sudah belajar uraian vektor. Ya, ingat anak-anak. Analisis vektor. Nanti akan keluar di ulangan. Oh ya anak-anak sudah melihat video kisi-kisi belum? Halo? Belum dah? Coba saya lihatkan. Sudah melihat video saya belum ini anak-anak? Kalau kalian sudah subscribe, otomatis akan tahu ya informasi dari di YouTube Mr. Sultoni. Nah, ini anak-anak. Ada dua bagian sudah saya launching. Waduh, launching 2 hari yang lalu. Ya. Kisi-kisi ulangan pas. Nah, nanti kamu subscribe biar apa? Biar tahu. Oh, kenapa ini error? Ya, nanti mungkin dilihat ya. Dilihat nanti di video kalian. Ya. Apa yang kedua? Sama. Berarti ini internetnya ya. Oke, anak-anak. Ya. Oke, itu aja. Ingatkan ya. Bisa, Pak. Bisa? Nawal? Nggak bisa. Oh, nggak bisa.
Nggak bisa. Apa YouTube ya? Apa maksud channel saya? Ya nanti saya cek. YouTube-nya ya, YouTube-nya. Gitu ya. Insya Allah mirip-mirip. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Memang ini gerak parabola ini materi agak lumayan ya. Nah ini anak. Ketika suatu bola atau suatu benda dilempar atau ditendang ya, maka berlaku rumus-rumus demikian anak. Gerakan pada sumbu Y pada arah ke atas, V0-nya sesuai penjabaran pada vektor V0 sin alfa. Ya, V0 sin alfa. Kemudian VY itu adalah kecepatan tertentu pada ketinggian. Jadi pada ketinggian ini VY ya, di sini kan ada Vx ada VY. VY-nya itu rumusannya ini, V0 Y min GT. Ini tidak lebih uraian dari gerak GLBB. GLBB yang 3 itu anak-anak, ya, GLBB. Kan ada rumus VT sama dengan V0 plus AT ya. AT. Ketika ini gerak vertikal ke atas, ini jadi min. A-nya jadi G. Nah, V0-nya berubah menjadi V0 Y, arah sumbu Y. Itu loh. Ya, ini V0 Y min GT. V0 Y-nya adalah V0 sin alfa. Ini ada yang kurang, ya, tolong. Harusnya itu adalah, jadi karena V0Y-nya adalah V0 sin alfa, jadi VY ini adalah harusnya adalah V0 sin alfa, aduh alfanya nggak bisa nulis alfa ya, sin A, oke, min G kali. Nah, harusnya begitu kan. Oke ya. Ini di alat. Atau kalian nanti bisa juga lihat di LKS-nya. Nah, sehingga pada posisi Y tadi ketinggiannya, Y itu ketinggiannya, ini makanya rumus V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Jadi gerakan pada komponen sumbu Y itu GLBB. Sedangkan gerakan pada sumbu X itu sesuai dengan GLB ya. Maka Vx-nya sama dengan V0X. V0 cos alfa. Anak-anak sambil dicatat loh ya. X-nya adalah, X itu berarti jarak yang ditempuh pada sumbu X adalah Vx, kecepatan X dikali V. Ya. Ini kalau gerak peluru, gerak tornado apa? Rudal ya, bom ya, mau diarahkan ke lawannya itu ada rumusnya menggunakan seperti ini hitungannya. Nah, ini keterangannya. Oke. Sambil dicatat silakan, bisa screenshot. Nah, selanjutnya bagaimana rumus nanti suatu benda berada di titik tertinggi atau di titik terjauh? Selama yang mungkin ada yang ya. Oh mas. Oh ya. Nah, kita lihat contoh soal. Ya tolong dibaca. Biar kalian nggak ngantuk. Joe Alvaro. Wah, ini Joe Alvaro. Iya, Pak. Ya, dibaca soalnya. Dari titik P di atas tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per detik.
dan sudut elevasi 37 derajat. Sin 37 derajat adalah 0,6. Jika G 10 ms kuadrat, berapakah kecepatan bola pada saat T 0,4 sekon? Ya, jadi ini jelas ya, bola ditendang atau dilempar ini dengan kecepatan awal. Berarti V0-nya 20 meter per sekon. Sudut kemiringannya 37. Anak-anak, di samping sudut-sudut istimewa, ini untuk nilai sin yang sering keluar lah 37. Kemudian pasangannya ada 53. Ini kalau harus ingat ya. Ini kebetulan soalnya baik. Soalnya baik dimunculkan sin 37 0,6. Ya, kalau biasanya soalnya kurang baik itu tidak dimunculkan, sin 37-nya nggak dimunculkan. Kamu harus ingat sendiri anak-anak. Ya. Oke, V0-nya 20, alfanya 37, sin 37-nya 0,6, G-nya 10 dalam waktu 0,4 sekon. Berapa kecepatan bola? Nah, kecepatan ini adalah sudah merupakan kecepatan ini total ya. V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Berarti kita harus mencari Vx kuadrat dan Vy kuadratnya. Oke. Vx menggunakan rumus yang di atas. Ingat, arah sumbu X adalah GLB. Jadi rumusnya V0 cos alfa. Nah, kalau sin-nya 0,6, sin 37-nya 0,6, maka cos 37-nya 0,8. Ya. 0,8 kali 20 berarti 16 meter per sekon. Sedangkan komponen ke arah sumbu Y, Vy tadi seperti tadi rumusnya V0 sin alfa min G kali T. Tadi yang Pak Tony sudah tuliskan rumusnya ya. Jadi dimasukkan 20 dikali 0,6, 10 kali 0,4, 4. Jadi 12 dikurangi 4, 8. Nah, ini belum selesai, karena apa? Vx adalah kecepatan di arah sumbu X, Vy kecepatan di arah sumbu Y, jadi total titik di situ adalah saat itu kecepatannya adalah akar Pi kuadrat plus Vy kuadrat, yaitu akar 320, 8 akar 5. Oke. Itu. Ada pertanyaan, anak-anak? Sangat jelas, saya kira. Ya. Begitu, kita lanjutkan. Nah, beberapa persamaan keadaan istimewa. Apa yang dimaksud keadaan istimewa adalah ini. Pertama, ini sering ditanyakan, anak-anak. Pak Tonis bilang sering ditanyakan. Ya. Sering ditanyakan, artinya sering keluar dalam ulangan, ya. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, titik B ini misalkan di sini. Ya. Jadi bola misalkan ditendang dari A dengan kemiringan alfa tertentu, mencapai titik B-nya itu butuh berapa detik? Nah, rumusnya T sama dengan V0 sin alfa per G. Kalian sering-seringlah menulis rumus ini dengan ditulis berulang, biar nyantol. Nanti kalau kalian butuh jadi ambrol sendirinya, gerundul-gerundul apa rumusnya ya. V0 sin alfa per G. Nah, atau bisa juga pakai rumus ini. 2 kali H, H itu apa ini? H itu tinggi maksimum, ya, dibagi G. Nah, itu juga bisa. Oke, nanti kita lihat contoh soalnya. Kemudian lama waktu selama di udara. Dari titik A sampai C, bola tadi berapa detik dari lepas dari tanah ini ke atas, kemudian kembali ke tanah lagi, itu berapa lama? Logikanya berarti A ke B berapa detik, B ke C, ingat tadi Bx ini membagi simetris. Jadi waktu yang dibutuhkan A ke B dengan B ke C
itu sama. Sehingga waktu dari T sampai dari A ke C, TAC itu adalah 2 kalinya waktu AB. Karena rumusnya V0 sin alfa per G, maka tinggal dikalikan 2. Mudah kan? Itu waktu selama berada di udara. Selanjutnya adalah tinggi maksimum. Ya. Jadi tadi bola ditendang. Nah, ini Bx atau yang disimbolkan dengan H besar ini, ya, H max. Itu berapa ketinggian? Ya. Jadi ketinggiannya kan dihitung dari sini, bukan dari AB tapi Bx, ya. Ketinggiannya berapa bola itu? Ini pakai rumus ini. Nah, kamu ingat-ingat. Oh, ini adalah rumus tinggi maksimum. Jadi pangkat-pangkat semua ya. V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ingat sin kuadrat alfa itu tidak sama itu mana tulisnya? Tidak sama dengan sin alfa terus dikuadratkan. Tidak sama. Sama dengan ya, sorry. Sama dengan kalau ada sin kuadrat alfa, ini di matematika ini ya, sama dengan sin alfa yang dikuadratkan. Yang dikuadratkan, ini kuadratan. Tapi tidak sama dengan begini. Sin A kuadrat. Beda lah ya. Nah, sin kuadrat A itu sama aja dengan sin A semuanya lalu dikuadratkan. Tidak sama dengan sin yang A-nya saja yang dikuadratkan. Ya, nih harap kalian paham. Ya, tinggi maksimum. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan, rumus-rumus pentingnya dicatat. Ya. Mungkin beberapa lagi akan putus, tapi masih nanti harus nyambung lagi ya. Kita lanjut. Kemudian, wah ini ada sarannya. Kalau mau ngapalkan rumusnya H maksimum, ya ini disingkatnya, ya ini. Jadi V0 kuadrat itu fofo, gitu ya. Sin kuadrat alfa itu senang-senang ya itu dianggap bersama 2G gorila, ya monggo kalau mau dihafalkan. Ya. Hari di mana fofo senang-senang bersama 2 gorila, ya mau senang sampai 2 gorila ya. Itu hanya salah satu contoh menghafal. Selanjutnya adalah anak-anak, berapa jarak maksimum yang ditempuh dari A sampai C? Jarak terjauh. Jadi kalau kita nendang bola sejauh-jauhnya dengan sudut kemiringan tertentu itu berapa? Nah, kalau kalian jadi pemain bola, kalau mau nendang bola itu sudut berapa biar hasilnya maksimum? Ayo, sudut berapa? Apakah sudut 90? Kalau 90 ditegakkan, wah, enggak malah terjauh, malah terpendek ya. Nah, ini alfanya harus berapa? Apakah 45, apakah 60, apakah 70, ya. Nah, ini jangkauan maksimum rumusnya mirip dengan rumus Hmax. Lihat, bandingkan ya. Ini Hmax V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Yang ini jarak terjauhnya lah V0 kuadrat sin 2 alfa. Ah, ini 2 alfa ya di bawah ya. Kalau ini kan sin kuadrat alfa, beda. Per G nggak pakai 2. Nah, kalau di matematika sin 2 alfa itu dijabarkan 2 sin alfa cos alfa. Jadi bisa ditulis demikian juga. Nah, itu anak-anak. Selanjutnya
ini hubungan antara jarak terjauh dengan tinggi maksimum adalah 4/tangen. Tangen ya, tangen alfa. Oke, selanjutnya tolong dibacakan Farah Dwi. Farah Dwi, dibaca soal ini. Ya, Farah Dwi. Dengar Farah Dwi? Ya. Iya Pak, dengar. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 m/s dan sudut elevasi 53 derajat. 10 m/s kuadrat. Berapakah perbandingan antara tinggi maksimum dan jarak terjauh? Ya, ini jadi menggunakan rumus yang terakhir itu ya, perbandingan antara tinggi maksimum dan jarak terjauh. Jadi dibalik H per X ya, kalau X kan jarak terjauh, H tinggi maksimum. Ya, H per X-nya. Jadi dengan cepat kamu boleh pakai rumus ini, tangan alfa per 4. Ya, jadi lupa berarti P0-nya tidak pengaruh. Betul, tidak pengaruh kalau mau mencari soal perbandingan seperti ini. Ya, kan perbandingan, jadi P0-nya hilang, ya kan? Oke, tangan 53 harus ingat. 4/3. Dibagi 4, jadi 1/3. 1/3. Nah, mudah kan? Mudah sekali fisika ya. Dicatat anak-anak, ya, silakan.